Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil masih seputar ijma' dan kita sebutkan bahwasanya ijma' itu adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah, dan ijma' yang dianggap adalah ijma'nya al-qurun al-mufaddalah tanpa disyaratkan harus habis masing-masing generasi mereka. Na'am barakallahu fikum. Sekarang pembahasan yang akan kita ambil adalah mengenai apakah ucapan sahabat itu adalah hujjah atau bukan. Jadi sahabat mengatakan dengan sebuah ucapan, apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan, itu pembahasannya akan kita bahas nanti. Paham ya? Nam qaulus sahabi hujjah aula, ucapan sahabat itu hujjah ataukah bukan, itu yang akan kita bahas nanti barakallahu fikum. Kita lihat qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, summa as-sahabi qawluhu an madhhabih 'ala al-jadidi fahuwa la yuhtajju bih wa fil qadimi hujjatun lima warad fi haqqihim wa dha'afuhu falyurad. Ini nanti berkaitan masalah ucapan sahabat itu hujjah ataukah bukan. Paham ya? Ada yang mengatakan ucapan sahabat itu hujjah kalau tidak berseberangan dengan ucapan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan ucapan sahabat itu hujjah secara mutlak, namun yang rajih nanti ucapan sahabat itu adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, intaqala al-muallif rahimahullah ila qaulis sahabi hal huwa hujjatun am la. Al-muallif berpindah. Al-muallif maksudnya al-Imam Al-Amriti rahimahullah berpindah. Nah, setelah berbicara tentang ijma' berpindah mengenai apa? Ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Hujjah itu argumen, bukti, dalil gitu loh. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan? Argumen atau bukan gitu loh ya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, innahu laysa bihujjatin 'alal jadid. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya nanti kita lihat. Ada yang mengatakan rahimahullah, maksudnya Imam Amriti mengatakan bahwasanya ucapan sahabat itu bukan hujjah menurut pendapat yang baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena ini nanti nisbahkan Imam Syafi'i. Jadi terkadang Imam Syafi'i itu memiliki qaulun qadim, qaulun jadid gitu loh. Punya pendapat yang lama, pendapat yang baru. Paham ya? Nah, sebagian ulama terkadang seperti itu. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad di dalam pendapat yang qaulun jadid, ucapan yang baru misalkan. Nanti ada qaulun qadim, ucapan yang lama itu ada. Nah, di sini maksudnya alal jadid maksudnya berdasarkan ucapan Imam Syafi'i yang baru. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Ai alal jadid min qaulai asy-Syafi'i rahimahullah. Maksudnya adalah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang baru, maka ucapan sahabat itu bukanlah hujjah. Mafhum? Yang rajih nanti ucapan sahabat adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Li'anna Syafi'iyya lahu madhhaban, madhhabun qadimun, karena Imam Syafi'i memiliki dua madhab, memiliki dua pendapat. Madhab yang lama atau pendapat yang lama, wa huwa madhhabuhu fil Iraq, itu pendapat beliau ketika di Irak, wa madhhabun jadidun, dan juga madhab yang baru, wa huwa madhhabuhu fi Misr, yaitu pendapat beliau ketika di Mesir. Paham ya? Jadi ada dua pendapat ya. Imam Syafi'i memiliki dua qaul atau dua madhab. Ketika di Irak itu namanya madhab qadim. Ketika beliau di Mesir namanya madhab jadid. Paham ya? Seperti itu. Nah, ucapan beliau ini maksud sini bahwasanya menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, bahwasanya ucapan sahabat bukan hujjah. Ini masih kategori penyebutan pendapat sebagian para ulama ya. Nanti akan kita lewati pembahasan atau penyebutan yang rajih, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat nanti ucapan sahabat adalah hujjah manakala tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hujjah itu dalil maksudnya, argumen. Nah, kita lihat. Qauluhu wa fil qadimi hujjatun. Aywa. Ucapan beliau, adapun pendapat yang lama, itu pendapat Imam Syafi'i yang lama, itu hujjah, yaitu ketika beliau di Irak. Paham ya? Madhabun qadimun ketika beliau di Irak. Madhabun jadidun ketika beliau di Mesir. Jadi, ternyata Imam Syafi'i memiliki dua pendapat itu loh ya. Pendapat yang lama ketika beliau di Irak mengatakan hujjah. Paham? Pendapat yang baru ketika beliau di Mesir mengatakan bukan hujjah. Itu maksudnya. Kita lihat. Yakni wa yara Syafi'i fil qadim anna as-sahabiyya qawluhu hujjah. Dan Imam Syafi'i
berpendapat pada pendapat beliau yang lama bahwasanya ucapan sahabat itu adalah hujjah. Wa hadza huwas sahih. Inilah yang benar. Kata beliau, wa hadza huwas sahih. Inilah pendapat yang benar. Ucapan sahabat itu adalah apa? Hujjah. Manakala tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya kalau sahabat itu mengucapkan atau berbuat, perbuatannya itu tidak berseberangan dengan perbuatan Rasulullah, bukan sumber ijtihadnya gitu ya maksudnya ya. Maka kita mengambil itu hujjah. Tapi kalau ijtihad sahabat, perbuatan sahabat yang keliru, yang berseberangan dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, enggak boleh kita ikuti. Karena ijtihad itu ada dua kemungkinan. Ijtihad yang benar, ijtihad yang keliru. Ijtihad yang keliru yang sumbernya dari mujtahid, maka dia mendapatkan satu pahala. Ijtihad yang benar dari yang sumbernya dari mujtahid juga mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Nah, kewajiban bagi orang yang cerdas dan dia itu menggunakan akal pikirannya yang jernih, dia akan memilih ijtihad yang keliru atau yang benar? Benar, dapat dua pahala. Bukan ini kan ijtihad para ulama Ustaz, ini kan ijtihadnya sahabat. Berarti kita boleh kalau jenggot panjang kemudian sudah sampai satu genggam gitu boleh dikurangi. Lah kenapa? Itu ijtihadnya Ibnu Umar katanya. Lah kenapa enggak ngikutin Rasulullah gitu loh? Rasulullah melarang untuk memotong atau mencukur jenggot, bahkan memerintahkan agar memanjangkan. Nah, kalau orang yang cerdas milih Rasulullah atau milih sahabat? Milih siapa? Rasulullah. Wa khairul huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang cerdas. Tapi kalau orang yang enggak cerdas, dia pokoknya yang penting ada sahabat yang melakukannya. Enggak gitu. Yang penting ada enggak dalilnya berseberangan dengan perbuatan Rasulullah gitu ya. Seperti Utsman bin Affan berijtihad adanya adzan dua kali ketika Jumat. Nah, ini ijtihad yang keliru, diselisih para sahabat yang lainnya. Nah, para sahabat yang lain cuma sekali aja dalam hari Jumat itu salatnya adzannya cuma sekali saja. Tapi Utsman bin Affan ijtihadnya dua kali. Nah, kita ngikuti yang mana kira-kira? Ngikuti yang apa? Yang tidak berseberangan dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, ijtihad sahabat, nah kita katakan sahabat semuanya udul. Semua para sahabat itu udul, memiliki sifat adalah. Semuanya sudah. Cuman yang namanya ijtihad itu ada benar ada keliru. Yang keliru jangan kita ambil, yang kita ambil yang benar yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita terbentuk di benak kita bahwasanya ketika ada perselisihan kita bebas memilih, bukan. Ketika ada perselisihan yang sifatnya perselisihan itu adalah barakallahu fikum perselisihan yang bentuknya bertolak belakang, perselisihan yang bentuknya kontradiksi, berlawanan, enggak bisa kita milih salah satu di antara keduanya, pilih yang rajih. Pilih yang rajih. Berbeda kalau khilafnya tanawwu'. Khilaf tanawwu' itu khilaf yang dalam artian barakallahu fikum masih bisa dikatakan al-amr wasi', perkaranya luas. Antum milih ini juga boleh, milih ini juga boleh. Seperti apa? Bacaan doa istiftah. Bacaan doa istiftah ada yang mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina ila akhirih. Paham ya? Nah, itu ada yang berpendapat itu, ada juga yang mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Paham ya? Nah, itu nanti barakallahu fikum yang sifatnya seperti itu dua-duanya ada dalilnya dan sahih dari Rasulullah boleh milih. Bukan mengatakan wah antum Allahumma ba'id baini Muhammadiyah. Allah akbar kabira NU. Biasanya orang gitu kalau yang belum paham ya. Padahal boleh dua-duanya silakan. Ini khilaf tanawwu' namanya. Khilaf tanawwu' itu khilaf perselisihan yang memang perkaranya luas, bebas. Seperti antum bangkit dari apa? Ruku'. Mau misalkan sami'allahu liman hamidah, tafadhal silakan. Paham ya? Kemudian sami'allahu liman hamidah, tangannya enggak disedekapkan, enggak masalah. Jangan sampai gara-gara masalah itu akhirnya menghajur, salam pun enggak mau, assalamualaikum. Diam aja karena alasannya masalah itu jangan. Paham ya? Perselisihan yang sifatnya tanawwu' itu memang barakallahu fikum disebutkan para ulama bebas milih dia. Al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Nah, tapi kalau khilaf yang bentuknya kontradiksi di antara dua dalil tadi itu barakallahu fikum, maka mencari yang rajih. Mencari pendapat yang kuat. Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan. Adapun qunut subuh, dalil yang mereka pakai adalah dalil yang dhaif. Paham ya? Jadi mereka menyebutkan dalil mengenai bahwasanya Rasulullah SAW lam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, atau semakna itu. Rasulullah itu senantiasa qunut subuh terus sampai meninggal dunia, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah.
Oleh karena itu kita tidak perlu qunut subuh. Ataupun kita sholat di belakang imam yang qunut subuh, ya kita diam aja. Membaca doa, na'am barakallahu fikum, doa apa? I'tidal selesai. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini khilaf yang harus kita menghindar yang ini, bukan khilaf tanawu'. Paham ya? Bukan khilaf tanawu', karena khilaf ada khilaf tanawu', ada khilaf yang apa lagi? Tadad. Paham ya? Ada khilaf yang lain lagi. Cuman khilaf tanawu' ini yang khilaf yang disebutkan para ulama al-amr wasi'. Perkaranya bebas. Apa maksudnya ya? Seperti tadi itu antum bangkit dari ruku' ada yang takbir gini, ya enggak? Kadang-kadang yang gini, ada juga Allahu akbar kabira ketika istiftah, ada juga ya Allahu ba'id baini, enggak masalah. Paham maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Itu nanti pembahasannya dibahas dalam kitab usul mungkin yang lebih tinggi daripada kitab ini. Yang jelas kita na'am barakallahu fikum sekarang membahas mengenai apakah ucapan sahabat itu hujjah atau bukan. Kita katakan hujjah manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dah itu kesimpulannya. Kita lihat. Wa hadha huwa as-sahih alladhi masya 'alaihi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anna qaul as-sahabi hujjatun. Inilah pendapat yang benar yang telah berpendapat di atasnya, yang telah berjalan di atasnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya ucapan sahabat adalah hujjah. Tapi ingat, walakin bisyarti, tapi dengan syarat. Ucapan sahabat hujjah itu dengan syarat. Pertama, perhatikan syarat pertama, ayyakuna as-sahabiyyu minal fuqaha'i al-mu'tabarin. Hendaknya sahabat tersebut dari kalangan dari kalangan para sahabat yang apa? Yang ahlu fikih, yang dianggap fikihnya. Fa in kana minas sahabah alladziina laisu bimu'tabarin. Kalau seandainya sahabat ini tadi, ucapan sahabat ini bukan dari ucapan sahabat yang mereka dianggap fikihnya atau dianggap ilmunya, wala mimman uhida minhumul ilm, dan bukan dari kalangan sahabat yang diambil dari mereka ilmu, faqauluhu laisa bihujjah, maka ucapannya bukan hujjah ka qauli sa'irin nas, seperti ucapan seluruh manusia yang ada. Karena sahabat sendiri bertingkat-tingkat dulu ya. Sahabat sendiri bertingkat-tingkat. Nanti ada sahabat yang apa? Yang banyak periwayatannya, ada sahabat yang biasa-biasa saja. Tapi sahabat, cuma secara global semua para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tempatnya di surga. Namanya enggak boleh kita mengejek mereka, mencaci maki mereka. Memang tingkatan-tingkatan mereka ilmunya berbeda-beda, cuman diglobalkan semua para sahabat pasti di surga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham belum? Semua sahabat pasti di mana? Surga. Nah, barakallahu fikum, dalilnya di dalam surat Taubah itu ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar ila akhir ayah. Nah, ta'dil langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya ucapan sahabat ucap bukan? Kalau tidak berseberangan dengan dalil maka itu hujjah. Nah, kalau tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka itu adalah dalil. Paham ya? Hujjah itu maksudnya dalil ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Famathalan law anna rajulan minal badiyah jaa'a wa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya ada salah seorang lelaki dari kalangan badiyah. Badiyah itu orang yang tinggal di lereng-lereng gunung, orang Badui. Orang Badui. Terkenal ya, di Yaman sana masih ada juga sebagian tempat itu. Jadi mereka mengikuti musim. Mengikuti mana yang banyak airnya, banyak, intinya bisa hidup udah di situ. Tapi kalau ketika paceklik atau kemarau nyari tempat lain. Badui. Jadi mufradnya a'rabiyun, jamaknya a'rab. Paham ya? Yang alladzina sakanu fil badiyah, yang mereka tinggal di lereng-lereng gunung, orang Badui. Contohnya kalau seandainya ada salah seorang Badui datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW wa amana bih, dan apa? Barakallahu fikum, datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Atau istilahnya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan juga beriman dengannya. Wa akhadha minhu, dan mengambil ilmu dari Rasulullah, ma akhadha, sesuai dengan apa yang dia ambil walaupun enggak banyak. Fa inna hadza la yuqal inna qaulahu hujjah. Badui ini tidak dikatakan hujjah tapi sahabat. Paham ya? Jadi sahabat itu enggak semuanya enggak Badui, ada yang Badui juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ada seorang Badui datang kepada Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati di atas keimanan, sahabat bukan? Sahabat. Tapi yang seperti ini kalau ditampakkan itu adalah Badui, enggak apa? Ucapannya bukan hujjah. Nah, ini berdasarkan apa? Syarat ini ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun kesimpulannya sudah kami sebutkan tadi itu. Yang kedua, alla yukhalifan nassan, ini kesimpulan yang disebutkan tadi.
Hendaknya ucapan sahabat tersebut tidak menyelisih nas. Tidak menyelisih apa? Nas itu dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nassi mahma kana sahabiyyu. Kalau seandainya menyelisih dalil, maka yang diambil itu dalilnya walaupun dia sahabat. Jadi enggak usah takut. Para ulama Ahlus Sunnah meninggalkan ijtihadnya Utsman bin Affan mengenai 2 kali adzan ketika Jumat. Padahal sahabatnya mulia Utsman bin Affan, bukan karena semata-mata menghina atau mengejek Utsman bin Affan, bukan, karena dalil. Karena apa? Dalil. Kemudian juga para ulama Ahlus Sunnah meninggalkan ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengenai jenggot itu. Nah, barakallahu fikum, dan mereka lebih mengedepankan dalil bahwasanya jenggot dibiarkan dipanjangkan karena dalil. Paham ya? Bukan ini kan sahabat yang mulia, benar. Ini sahabat yang mulia, sahabat yang telah diberikan rekomendasi oleh Allah Taala. Tapi kalau keliru ya keliru. Paham ya? Keliru karena sahabat sendiri tidak maksum itu ya. Yang maksum itu adalah dari kalangan para anbiya wal mursalin. Naam. Kita lihat di sini. Jadi kata beliau bagus sekali ini ya. Jika menyelisih dalil, maka yang diambil dalilnya walaupun itu adalah sahabat. Paham ya? Walaupun itu adalah apa? Ucapan sahabat. Walau kana min afqahis sahabah, walaupun termasuk sahabat yang paling faqih, bayangkan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Ditinggalkan ijtihadnya karena keliru. Paham ya? Kemudian Ibnu Umar, sahabiyun jalil, bapaknya adalah Amirul Mukminin. Nah, itu pun juga karena keliru ijtihadnya ditinggal. Paham ya? Ditinggal ucapannya maksudnya ya, ditinggal pendapatnya. Jadi jangan sampai kita berada di zaman sekarang ini ada ulama Ahlus Sunnah kemudian tergelincir, jangan ikuti ketergelintirannya. Seperti misalkan orang-orang yang mereka gembor-gemborkan Syekh Shalih Fauzan muncul dalam televisi, Syekh Nubas bolehkan televisi, Syekh ini, paham ya? Kalaulah seandainya mereka benar-benar membolehkan, satu ya, apakah mereka hujah? Bukan hujah Al-Qur'an was Sunnah. Satu. Yang kedua, taruhlah seandainya mereka punya ucapan yang lama dan yang baru, paham ya? Ucapan yang mengharamkan dan membolehkan. Kenapa tidak mengambil yang mengharamkan, yang ada dalilnya, kok malah mengambil yang membolehkan sesuai dengan hawa nafsunya? Sudah dua. Jadi ambil yang ada dalilnya. Paham ya? Dan itu pun kalau kita telusuri mereka mengatakan haula sawwaruni. Mereka itu yang memfoto kami, yang video kami. Jadi mereka enggak ridho aslinya. Paham ya? Itu yang sisi yang lainnya. Kalaulah seandainya mereka ridho dan membolehkan, apakah mereka hujah? Bukan hujah Al-Qur'an wa Sunnah, selesai. Kan kalau hujah Al-Qur'an Sunnah selesai. Karena kalau antum ikutin fatwa ulama, yang namanya fatwa ulama itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau dalil Al-Qur'an Sunnah berubah enggak? Enggak akan berubah sejak dulu sampai nanti akhir zaman. Tapi kalau ucapan para ulama, fatwa ulama itu bisa jadi berubah-ubah. Lalu apalagi ucapan para ustaz. Tahun-tahun yang lalu haram, enggak boleh lihat televisi, enggak boleh, jangan bikin sekolahan. Nanti campur baur dengan orang awam. Nanti ujung-ujungnya seperti orang awam. Akhirnya sekarang berubah fatwanya, enggak masalah. Paham ya? Karena yang diikuti fatwa manusia itu loh. Coba kalau yang diikuti Al-Qur'an Sunnah enggak akan berubah sama sekali. Dan orang yang ikuti tenang dia. Tenang. Karena dia bisa apa? Membandingkan, bisa menimbang itu. Dulu membolehkan, dulu mengharamkan, sekarang membolehkan ya. Ini enggak benar ini. Seperti itu. Karena nimbangnya dengan Al-Qur'an Sunnah, bukan dengan hawa nafsu. Berarti hujjah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, ala yu'aridahu qaulus sahabiyyin akhar. Hendaknya ucapan sahabat tadi itu yang ingin dijadikan hujjah tadi, hendaknya tidak berseberangan, tidak bertabrakan dengan ucapan sahabat yang lainnya. Berarti kalau misalkan ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau ijtihadnya Utsman bin Affan kok berseberangan dengan sahabat yang lainnya yang lebih benar dan mencontohkan Rasulullah, berarti apa? Ucapan tadi itu sumbernya ijtihad, bukan hujjah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi hujjah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, huwa khairul huda Rasulullah. Cara menjawabnya pakai hadis itu. Wa khairul huda Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kalau ada orang, anak ngikutin ijtihadnya Utsman bin Affan kok, anak ngikutin ijtihadnya Ibnu Umar. Lah kenapa enggak ikuti Rasulullah itu loh? Kalau orang cerdas ngikuti yang lebih tinggi. Paham ya? Nah, mengikuti apa? Mengikuti yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Rasulullah hujjah. Paham ya? Rasulullah yang beliau ucapkan apa? Wahyu dari langit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, enggak sembarangan. Nah, wahyu dari langit. Nah, barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Fa in aradahu qaulus sahabiyyin akhar tulibal murajjih minal kitab was sunnah wa tubi'a ma tarajjaha minal qaulain. Kalau seandainya
ucapan sahabat tadi itu berseberangan dengan ucapan sahabat yang lainnya, maka diminta murajjih, diminta faktor yang menguatkan, yang rajih dari Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Dan akhirnya kemudian apa? Ikutilah yang telah dikuatkan dari dua ucapan tadi itu. Misalkan barakallahu fikum, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beristihad adanya 2 kali adzan ketika Jumat. Nah, Ibnu Umar mengatakan perbuatan tersebut perbuatan bid'ah. Paham ya? 2 kali adzan ketika Jumat. Ini bukan berarti kita mengatakan Utsman mubtadi'. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Karena perbuatan seseorang melakukan bid'ah itu bukan berarti orang langsung mubtadi'. Bisa jadi perbuatannya karena apa? Ijtihad. Paham belum? Nah, dan di situ kita timbang lebih yang kuat mana ya? Ucapannya Ibnu Umar atau pendapatnya Utsman bin Affan? Kalau pendapatnya Ibnu Umar itu pendapat para sahabat yang lainnya juga, dan juga itu pendapat Rasulullah gitu ya. Nah, kita ambil yang kuat tadi. Paham ya? Seperti itu. Kalau barakallahu fikum 2 ucapan tadi berseberangan. Paham ya? Jadi intinya kesimpulannya barakallahu fikum, kata beliau wa hadzal qaul alladzi dzakarnahu wasatun bainal qaulain. Ucapan yang kami sebutkan tadi adalah pertengahan di antara 2 ucapan atau 2 pendapat yang ada. Baina qauli man yaqul innahu laysa bihujjah mutlaqan wa qauli man yaqul innahu hujjatun mutlaqan. Antara 2 ucapan yang mengatakan ucapan sahabat adalah hujjah secara mutlak dan ucapan yang mengatakan ucapan para sahabat bukan hujjah secara mutlak. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menempuh jalur yang pertengahan, yaitu ucapan sahabat itu adalah hujjah manakala dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan, manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.